Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Mutawalli As-Sa'rawi itu membahas tentang tingkatan rezeki itu ada 4. Al-awwalu al-malu wa adna ad-darajat. Harta adalah tingkatan yang paling rendah. Watsani, yang kedua adalah wal-afiyatu a'la ad-darajah. Kesehatan adalah sesuatu rezeki yang paling tinggi. Ats-tsalis was-solihul abda'u afdalul anwa. Anak yang soleh adalah rezeki yang paling utama. Ar-rabi warridho rabbil alamin fahuwa tamam. Ridho Allah adalah rezeki yang paling sempurna. Masya Allah. Jadi kalau kita menelaah dan memahami apa yang dikatakan oleh ulama kita, Syekh Mutawalli As-Sa'rawi ini, posisi harta itu posisi yang paling rendah loh. Siapa saja bisa mendapatkan harta. Bisa dengan cara halal, bisa dengan cara tidak halal. Orang bisa saja mengejar harta dengan menghalalkan segala cara. Orang yang taat kepada Allah, Allah kasih rezeki. Orang yang tidak taat kepada Allah juga kasih rezeki. Harta bisa membuat orang saling bermusuhan. Mati-matian membela harta, terkadang mengorbankan nyawanya. Yang kedua, rezeki kesehatan. Masya Allah. Sehat itu adalah nikmat yang paling tinggi derajatnya. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menikmati sehat. Ada orang punya harta banyak, tapi badannya tidak sehat, sehingga nggak nikmat. Mau makan apa, nggak enak. Padahal bisa beli. Tapi dia tidak merasakan kenikmatan hidup. Kenapa? Karena badannya sakit. Maka oleh karena itu sehat itu mahal loh. Makanya rezeki yang paling tinggi itu adalah sehat. Semoga kita sehat semua ya. Yang ketiga, mempunyai anak yang soleh merupakan rezeki yang paling utama dalam hidup ini. Impian orang tua sejatinya kepingin mempunyai anak yang soleh. Anak yang patuh, berbakti kepada orang tuanya, dan bisa menghantarkan orang tuanya masuk surga. Masya Allah. Ini impian orang tua. Tidak semua orang toh ternyata bisa mendapatkan impian itu. Kenapa? Terkadang Allah takdirkan tidak semua orang tua mampu mempunyai anak yang soleh. Dan tidak semua orang tua bisa mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Anak adalah cahaya, qurratu a'yun bagi orang tua. Pelita hati, mata hati yang harusnya membahagiakan orang tua. Berapa banyak di luar sana kita lihat anak yang durhaka kepada orang tuanya, yang tidak bisa membuat orang tuanya tersenyum, tapi hanya bisa membuat orangnya selalu meneteskan air mata. Nauzubillahi min dzalik. Kita berharap ya Allah, anugerahkan kepada kami anak-anak yang soleh. Allahumma ja'alna auladana waladan solihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Itu doa-doa yang sering kita panjatkan kepada Allah. Kita memohon kepada Allah sebagai Allah anugerahkan kepada kita anak generasi kita adalah anak-anak yang soleh. Tapi tetap doa disertai dengan ikhtiar kita sebagai orang tua menghantarkan mereka menjadi anak-anak yang soleh. Yang keempat adalah mendapatkan ridho Allah merupakan rezeki yang paling sempurna dalam hidup ini. Di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan libtigha'i mardatillah. Jika hidup ini kita cari hanya mencapai ridho Allah, maka hidup kita akan bahagia. Allah anugerahkan ketenangan dalam hidupnya. Apapun yang Allah berikan dalam hidup ini, mungkin dianugerahkan kebahagiaan selama hidup di dunia. Rezeki yang cukup, badan yang sehat, anak-anak yang soleh, ya, pasangan yang soleh. Dengan itu dia nikmatin dengan rasa syukur kepada Allah untuk tetap taat kepada Allah dan menjalankan perintah Allah dengan baik dan benar. Dan bahagia hidup. Tapi apabila ketika Allah berikan sebuah kehidupan yang mungkin tidak bahagia secara materi,
tidak bahagia secara takdir hidupnya. Mungkin harta nggak banyak, mau makan aja mungkin butuh berusaha sekuat tenaga gitu ya. Mempunyai anak mungkin banyak masalah ya. Belum lagi kesehatan tidak sebaik orang lain. Tapi dia tetap menjalani hidup dengan rasa syukur dan sabar. Dia jalan hidup dengan ikhlas karena takdir Allah. Dia tetap taat kepada Allah tanpa berkeluh kesah dan tanpa mengeluh. Masya Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang memang menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Ketika melakukan sesuatu, ini Allah ridho atau enggak, ini Allah boleh atau enggak gitu ya. Ketika dia tahu ini Allah ridho, lakukan. Ketika dia tahu ini Allah tidak ridho gitu ya, tinggalkan. Gitu. Jadi orang-orang yang hidupnya taat kepada Allah dan hanya mencari ridho Allah dalam kehidupannya, insya Allah dia selalu dalam keadaan bahagia. Tentunya kita ingin semua bahagia ya. Jadi jangan bahagia kamuflase, jangan bahagia hanya semu. Kita harus meresapi bahwasanya rasa bahagia itu benar-benar ada di dalam diri jiwa kita karena rasa cinta kita kepada Allah, karena kita taat kepada Allah dan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allah menjadikan hidup ini adalah ujian. Jadi apapun dalam kehidupan ini ya cukup kita jalani sesuai dengan porsi kemampuan kita. Bukankah Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan kematian, kehidupan untuk apa? Menguji kita dalam hidup ini kuat atau enggak kuat. Siapa di antara kita yang tahan akan ujian itu, yang kuat menerima ujian itu, dan siapa yang paling baik ujian itu, dialah yang berhasil. Maka level kehidupan yang harus kita ambil dalam hidup ini adalah ahsanu amala. Kita ingin amalan hidup kita ini yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut manusia, tapi terbaik menurut Allah. Masya Allah. Jika sudah pada posisi ini, kita tidak lagi terlalu memikirkan apa kata orang. Kita tidak lagi terlalu pusing dengan penilaian orang lain. Kenapa? Karena penilaian dari Allah justru lebih baik untuk hidup kita.